Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang pertama. Keturunan Daud. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya tidak membaca ayat ini secara keseluruhan dalam satu pasal, karena saya melihat isinya keturunan dan keturunan. Nah, saya mengutip satu ayat saja, mewakili daripada daftar keturunan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menarik sekali ya, dalam beberapa hari ini kita membaca, mendengarkan tentang daftar keturunan. Bagi sebagian orang, ketika masuk dalam pembacaan kitab Tawarik, umumnya mereka merasa bosan. Karena apa? Karena yang mereka baca adalah daftar nama, daftar keturunan, daftar keluarga. Tetapi bagi saya ini sesuatu yang sangat menarik. Ya, kenapa saya katakan menarik? Yang pertama, dari sini kita bisa melihat bagaimana keturunan ke keturunan itu tercatat dengan baik. Ya, artinya apa? Artinya Allah memang benar-benar memperhatikan bukan hanya iman seseorang, tetapi juga keturunan orang-orang itu. Nah, kalau kita melihat misalnya bagian hari ini ya, kita berbicara tentang bagiannya Daud misalnya. Anak yang pertama ya, anak yang kedua begitu ya. Kemudian anak-anak yang selanjutnya ya, dari orang tua siapa begitu. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan memelihara anak-anak ya, keturunan dari keturunan dengan luar biasa baiknya. Dan ini menjadi sukacita bagi kita. Artinya kalau hari ini Tuhan pelihara kita, ini mengingatkan kita bahwa kita itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya kita saja, tapi orang tua kita, ya, kakek, buyut, moyang kita, semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan artinya keturunan-keturunan kita ke bawah pun juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, ini sukacita buat kita yang pertama. Yang kedua, dari sini mengingatkan kita tentang bagaimana kita perlu memperhatikan generasi-generasi kita. Memang kita tidak bisa memperbaiki generasi yang ada di atas kita, tetapi kita punya tanggung jawab memperbaiki generasi kita dan generasi yang ada di bawah kita. Kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan atau juga membaca kitab ini secara keseluruhan dalam satu pasal ini, kita akan melihat keturunan demi keturunan. Ada yang berhasil ya dalam kehidupannya, dalam tanda petik ya, berhasil itu artinya punya karya tertentu begitu. Tetapi ada juga yang misalnya menjadi troublemaker-nya. Nah, setiap peristiwa yang terjadi itu ada sejarahnya, ada latar belakangnya. Hal ini mengingatkan kita apa yang kita harapkan dari keturunan kita yang akan datang. Anak-anak kita, cucu cicit kita. Apa yang rindu terjadi dalam kehidupan mereka. Kita percaya akan kedaulatan Allah. Tetapi kita juga sadar kita punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai orang tua. Sudahkah kita bertanggung jawab di generasi kita hari ini? Misalnya kita sebagai orang tua. Sudahkah kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang baik buat anak-anak? Misalnya dalam hal kerohanian. Apakah kita sebagai orang tua memperhatikan pertumbuhan kerohanian anak-anak kita? Atau kita mengabaikannya? Atau kita membiarkannya? Ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita. Adakah kerinduan kita? Tentunya bukan hanya kita saja yang beriman di dalam Tuhan, tetapi juga anak-anak kita.
cucu cicit kita juga. Bapak-Ibu Saudara, mari peristiwa kelahiran, keturunan demi keturunan ini mengingatkan kita. Yang pertama, ingat Tuhan yang akan memelihara keturunan dari keturunan kita. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Yang kedua, dari semua daftar keturunan mengingatkan kita akan tanggung jawab kita. Sudahkah kita mempersiapkan dan mau bertanggung jawab akan keturunan demi keturunan kita kelak di bawah kita? Sekali lagi, memang kita tidak bisa memperbaiki generasi di atas kita, tapi kita punya tanggung jawab untuk generasi kita dan generasi yang ada di bawah kita. Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Pelajaran dari daftar keturunan ini boleh menolong dan mengingatkan kita untuk kita hidup lebih bertanggung jawab lagi. Tuhan sudah mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, menjaga memelihara keturunan dari keturunan. Menjadi bagian kita. Sudahkah kita bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita? Apa yang seharusnya kita lakukan? Mari kita lakukan untuk senantiasa membawa keturunan kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi Tuhan kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau boleh mengingatkan kami dari daftar keturunan ini bahwa kami bersyukur Tuhan pelihara. Tapi sisi yang lain mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab kami untuk membawa keturunan-keturunan kami untuk tetap dekat kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan sebagai orang tua boleh menjadi contoh teladan yang baik buat anak-anak, baik dalam hal kerohanian maupun dalam kehidupan keseharian. Berkati pribadi lepas pribadi setiap kami, ajari kami menjadi orang tua yang takut akan Tuhan dan boleh membawa anggota keluarga kami semakin mencintai dan hormat akan Tuhan. Jika ada di antara kami yang juga bergumul akan keluarga, kami berdoa Tuhan juga yang menolong, memulihkan setiap keluarga, sehingga setiap keluarga-keluarga kami boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa, kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh memberkati kita sekalian. Shalom.